اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلباتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم تذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله على آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا من مخاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، يا فتاه يا عليم افتح علينا وعليكم فتحا قريبا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهدي قلبي وسدد لساني بحق النبي صلى الله عليه وسلم الصحب والآل. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير يا حي يا قيوم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا والحمد لله رب العالمين. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh
Masjid Fastabiqul Khairat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh hari ini kita dipilih oleh Allah dari sekian banyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dipilih untuk bisa hadir di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah sehatkan badan, Allah murahkan rezeki, yang sakit Allah sembuhkan, yang punya hajat Allah kabulkan, yang punya masalah Allah selesaikan, yang lemah-lemah Allah kuatkan, yang sedih-sedih Allah bahagiakan. Allah berkahi hidup kita dunia akhirat. Allah wafatkan husnul khatimat, karuniakan keturunan salihin salihat, jadikan ilmu kita barakah manfaat, kumpulkan di akhirat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ana minta bacaan suratul Fatihah. Saya punya senior Al-Ustaz Azmi At-Tamimi, murid pertama dari Al-Habib Umar yang ada di Pontianak ini, tinggal di Kampung Arab. Kena stroke separuh badannya. Kita tidak tahu ya penyakit itu datang, maka jangan banyak-banyak bergaya hidup di dunia ini. Kita tidak tahu keadaan kita seperti apa. Hidup ni hanya kadang nasibnya baik, kadang apes, ya kan? Kalau masih nasibnya baik, jadi ustaz, ngomong masih mau didengar orang, jadi pedagang, ngomong masih mau didengar orang, jadi pejabat, ngomong masih mau didengar orang. Nanti kalau sudah kena apesnya, ya kan? Siapa yang mau dengar? Kalau sudah sakit ya, sudah tak berdaya sama sekali, ya kan? Itu untuk menunjukkan bahawa tidak ada yang kuat, tidak ada yang hebat, tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sehat walafiat, khususnya mau nyambut bulan suci Ramadan, ya kan? Kita doakan beliau, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yashfihi shifaan ajilan shifaan la yughadiru saqaman wala alama. Bijahil Qur'anil Karim ma huwa shifaa'un lil mu'minin. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta syafi wa afi antal mu'afi la shifaa'a illa shifaa'uk. Shifaan la yughadiru saqaman wala alaman. Bismillahil syafi, bismillahil mu'afi, bismillahil mudawi, bismillahil ladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama', wa huwa as-sami'ul 'alim. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala man wa qutbiz zaman wa ala man masyayikhina wa ala man sayyidil habib barakati hadzal majlis al-mubarak wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah, pas juga pembahasan kita masih tentang apa? Tentang apa pembahasan kita? Sabar terhadap ujian, diantaranya sabar terhadap penyakit. Kan pembahasan kita masalah sabar terhadap penyakit. Biasanya orang sakit itu jangan dikira dia tidak bisa bermaksiat.
orang sakit tuh kadang kalau tak sabar malah bisa menjurus ke maksiat. Apa maksiatnya? Di antaranya riya. Bisa orang sakit riya? Bisa. Ulama mengatakan orang sakit bisa riya. Riya dengan penyakitnya. Macam mana tu? Orang kan biasanya riya tu dengan amal soleh. Ini riya dengan penyakitnya. Ini sakit nih, kena impus, foto loh, pasang story, tulis di bawahnya caption, akhir apa dia bilang? Akhir tekapa gak ya kan? Atau apa biasa? Akhir tumbang gak ya kan? Biasa lah tuh, lihat kayak gitu tuh. Di foto infus itu tangannya dipasang story di mana, di WhatsApp tak cukup, di WhatsApp, di Instagram tak cukup, di TikTok kalau bisa pasang baleho, pasang di tepi jalan. Itu riak loh, itu minta supaya di antara dua ya tuh, minta dilihat atau minta dijenguk kan gitu. Ya kan? Sebenarnya tak perlu. Ada juga tanda impusnya di foto, rumah sakitnya di foto. Ya. Apa kata dia? Hari-hari ini nih pulang balik sini terus. Macam-macam lah kalimat-kalimatnya. Kadang dia tak sakit, dia jenguk ya tu, rumah sakit pun dipoto sama dia. Ya kan? Walhasil itu menunjukkan bahwasanya dia tidak ridha, tidak sabar. Hati-hati loh ya, setan ini halus, bukan dalam keadaan kita ibadah dan sehat saja, dalam keadaan sakit pun kita tidak bisa selamat dari godaan syaitan. Makanya kalau kita menerima dan meyakini bahwa ini semuanya dari Allah, kemarin sudah kita bahas, idza maridal abdu, apabila seorang hamba sakit, ba'atsallahu ilaihi malakain, Allah utus kepada dia dua malaikat. Kemudian Allah mengatakan kepada dua malaikat itu, undura ma yaqulu abdi. Yang pertama kali Allah suruh lihat apa? Undura, lihatlah kalian berdua ini, malaikat kanan dan kiri ini, suruh melihat. Apa yang dilihat? Ma yaqulu abdi. Lihat apa yang pertama kali keluar dari lisan hambaku itu tak kala dia ditimpa penyakit. Lihat yang pertama kali keluar dari lisannya. Fa in huwa qala alhamdulillah, kalau dia mengatakan alhamdulillah, ya kan? Dapat sakit tapi masih bisa bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Maka apa yang terjadi? Rafa'a dzalika ila Allah, malaikat pun melaporkan itu kepada Allah. Wa huwa a'lam, sebenarnya Allah lebih mengetahui. Cuma ini biar ada dialog di sini, biar kita melihat bagaimana keistimewaannya orang yang menerima daripada ujian berupa penyakit itu. Fayaqul, maka Allah pun mengatakan, li abdi alayya, udah, ini hambaku ini urusan aku, kata Allah. Setelah dia bilang alhamdulillah tadi itu, malaikat lapor, Allah bilang li abdi alayya, urusan hambaku ini biar aku yang ngurus. Maksudnya gimana? In ana tawaffaituhu, kalau seandainya dari penyakit ini dia wafat, ya kan? An udkhilahul jannah, maka aku masukkan dia ke dalam surga. Kenapa? Karena dia termasuk orang yang menerima, sabar dan ridha atas penyakit yang aku berikan.
Wa in ana syafaituhu, tapi kalau dia panjang umur, dari penyakit itu dia sembuh, abdilahu lahman khairan min lahmih, maka aku gantikan dagingnya lebih baik daripada daging sebelumnya. Ya kan, mungkin orang sakit kan kurus kan. Ada enggak orang sakit makan banyak? Ada? Pernah tengok? Anak punya santri di pondok tu sakit makan 2 piring habis. 1 bumbung lagi piring. Itu pun pakai minta belikan martabak apa. Belilah martabak ustaz tu, ha? Ya kan? Sakit padahal. Tak bisa belajar, tak bisa duduk, sakit. Tapi makan banyak, masya-Allah. Ada orang tu walaupun dia makan banyak tetap kurus, ya kan? Sakit kan, banyak kondisi fisiknya lemah, ya kan? Darahnya berkurang, dagingnya. Maka Allah bilang, kalau seandainya aku sembuhkan dia, maka aku gantikan dagingnya lebih baik daripada daging sebelumnya. Dan wadaman khairan min damihi, dan darahnya juga aku gantikan dengan yang lebih baik daripada darah sebelumnya. Wa an ukaffira anhu sayyiatihi, dan aku akan lebur darinya kesalahan-kesalahannya kalau dia mengucapkan. Jadi usahakan kita kalau terkena penyakit, yang pertama kali keluar dari lisan kita supaya kita dapat keistimewaan ini, kalau mati Allah masukkan surga, kalau sembuh Allah ganti itu. Maka ucapkan alhamdulillah. Dapat sakit, alhamdulillah. Tersandung sikit, alhamdulillah. Terantuk sikit, alhamdulillah. Betul? Bisa begitu? Ada orang meninggal, alhamdulillah. Kalau di Timur Tengah begitu, ada orang wafat, telah meninggal ke rahmatullah, fulan bin fulan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Karena alhamdulillah itu menunjukkan kita ridho, senang dengan yang Allah berikan kepada kita. Naam. Kemudian di sini Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan kepada kita tentang orang yang sakit kemudian meninggal dunia di bukan tempat kelahirannya. Meninggal dunia bukan di tempat kelahirannya. Seperti kemarin nih, ulama besar kita, Mufti Mekah Al-Habib Hamid Al-Jailani, ya kan? Lahirnya di Hadramaut, meninggalnya di udara, di pesawat. Meninggalnya di mana? Di pesawat dari Oman menuju ke Jakarta pada saat itu, ya kan? Dan dikuburkan di Jakarta. Kan kuburannya sekarang di Jakarta, di daerah Kalibata, di Jakarta, di makamnya Al-Habib Ahmad bin Alawi Al-Haddad di Kalibata. Lahirnya di Hadramaut, hidupnya di Turki, kemudian besarnya di Turki, kemudian menjadi mufti di Mekah, meninggal di pesawat, kuburannya di Jakarta. Itu dalam satu riwayat dikatakan, pernah suatu kali sahabat Amr bin As pernah meriwayatkan, ada satu orang meninggal di kota Madinah. Mata rajulun bil Madinah. Ada satu orang meninggal di kota Madinah. Dia memang lahir di Madinah dan dia wafat juga di Madinah. Rasulullah masih ada pada saat itu, kemudian Rasulullah mensolatkan dia. Fa shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mungkin orang ini
bukan termasuk orang-orang yang banyak ibadahnya. Sehingga Rasulullah tiba-tiba ngomong habis menyolatkan dia tu, Nabi Muhammad bilang, ya laitahu mata bi ghairi maulidihi. Ya Allah, kata Rasulullah, andaikan dia ni matinya bukan di tempat kelahiran dia sendiri. Artinya kalau andaikan dia ni mati di luar kota Madinah. Akhir sahabat kayak kaget gitu, kok Nabi ngomong begitu, ya kan? Qalu, mereka bertanya, wali madzaka ya Rasulullah? Kenapa ya Rasulullah kau ngomong begitu? Andaikan dia mati di luar kota Madinah. Qala, maka Nabi bilang, ini lihat nih, Masya Allah keistimewaannya orang yang meninggal di bukan tempat dia lahir, ya kan? Ente lahir di mana? Pontianak bukan? Lahir Pontianak, meninggal di Kuburaya, kan minimal tuh dapat nanti keistimewaan. Ya. Apa kata Nabi? Innar rajula, sesungguhnya seseorang idza mata, kalau dia mati bi ghairi maulidihi, di bukan tempat kelahiran dia, qisa baina maulidihi ila munqati atharihi fil jannah. Maka kalau dia mati di bukan tempat kelahiran dia, maka nanti Allah akan mempersiapkan bagi dia sebagai balasannya surga, yang surga itu seluas dari ukuran tempat dia lahir dengan tempat dia meninggal. Seluas itu dia dapat surga. Contohnya kayak Habib tadi itu kan, Habib Umar Al-Jailani ini lahirnya di Hadramaut, kuburannya di mana? Jakarta. Macam mana tu ukuran dari Hadramaut ke Jakarta? Luas tak tu? Dari Hadramaut ke luas kan? Masya Allah, seluas itulah dia dapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan di surga tentunya berlipat-lipat lagi, tidak bisa kita bayangkan kenikmatan di surga. Tuh, qisa baina maulidihi ila munqati atharihi. Jadi diukur dari tempat dia, tanah tempat dia lahir sampai ke tempat di situ dia diambil ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikuburkan di situ. Ya kan? Jadi orang-orang mungkin di antara antum ni ada yang bukan orang Pontianak ya, lahirnya bukan di Pontianak. Nanti kalau meninggalnya di Pontianak, maka surganya nanti didapatkan nanti seluas itu. Misalkan ente aslinya orang Jakarta atau orang Jawa atau orang mana meninggal di Pontianak, maka nanti surganya dapat seluas itu. Masya Allah. Itu hadis yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nasa'i dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Kemudian di dalam riwayat yang lain yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Luhai'ah, waqafa Rasulullah pernah berhenti ala qabri rajulin, di satu kuburan seseorang bil Madinah, di Madinah. Faqala lahu, Nabi bilang, ya lahu law mata ghariban, andaikan dia ni dulunya matinya dalam keadaan asing. Asing itu artinya bukan di tempat kelahirannya. Faqila lahu, orang itu nanya, wa ma lil gharib yamutu bi ghairi ardi, apa keistimewaannya orang yang asing meninggal di bukan tempat kelahirannya? Kata Nabi, ma min gharibin yamut bi ghairi ardihi illa qisa lahu min turbatihi ila maulidihi fil jannah. Hampir sama, beda riwayat saja. Tidaklah orang yang mati dalam keadaan asing di bukan tempat kelahirannya, melainkan Allah akan ukur dari tempat kelahirannya sampai ke tempat dia meninggal dalam keadaan asing itu, segitulah luas surganya dia nanti di ukuran surganya dia nanti di akhirat.
Masya Allah. Bahkan Nabi itu menginginkan kalau bisa dia mati dalam keadaan asing, dalam keadaan di luar tempat kelahirannya. Ya, kan banyak juga orang Indonesia yang umroh meninggal di Mekah. Itu diukur tu dari Pontianak sampai Mekah tu berapa besar luasnya tu, ya kan? Subhanallah, meninggal di Mekah. Besar dia dapat surga nanti di akhirat. Nanti kira-kira mau meninggal di mana ni? Tak tahu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, kata Allah. Termasuk 5 hal yang tak bisa kita ketahui. Di antaranya kau tidak tahu di mana bumi kau akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Makanya para ulama-ulama itu rata-rata yang hijrah kayak Wali Songo itu kan aslinya bukan di Indonesia, meninggal di tempat sini, ya kan? Tentunya kan kalau dia meninggal di tempat orang lain, mesti kan dia jauh dari keluarga besarnya, ya kan? Jauh dari orang-orang yang pernah dia kenal dulu, ya kan? Nah, makanya dalam riwayat ini Imam Ghazali juga membahas nih. Hukiya annahu kana fi Bani Israel. Dulu di zaman Bani Israel, rajulun fasik. Ada satu orang fasik. Tahu fasik itu apa? Fasik itu ahli maksiat kalau simpelnya. Atau kalau istilahnya man fa'ala kabiratan au asarra ala saghirah. Orang yang melakukan dosa besar. Dosa besar apa? Zina, minum minuman keras, berjudi, riba, ya kan? Membunuh, itu dosa besar. Atau melakukan dosa kecil tapi terus menerus, ya kan? Melihat yang haram tapi lihat istiqomah tiap hari, iktikaf depan TikTok, ya kan? Melihat maksiat misalkan, itu namanya fasik. Fasik itu tak bisa jadi saksi, ya. Saksi di dalam riwayat tak bisa. Kita kalau belajar fikih ada beberapa, ada namanya saksi dalam riwayat, ada saksi dalam persaksian. Ada adil dalam riwayat, ada adil dalam persaksian, ya. Kalau adil dalam riwayat itu syaratnya muslim, baligh, aqil, selamat dari kefasikan. Seperti dalam masalah apa? Kemarin saya jelaskan di Masjid Darul Falah itu. Banyaklah, di antara contoh misalkan masalah yang membatalkan wudu lah mungkin, ya. Di antara yang membatalkan wudu adalah tidur, ya kan? Kecuali tidur dalam keadaan duduk dan tegak seperti ini, mumakkin, yang sekiranya bokongnya itu nempel ke sehingga tidak ada ruang untuk keluar anginnya, dan bangun dalam keadaan seperti itu. Dan syaratnya tidak ada orang yang adil memberitahu dia bahwa dia batal. Walaupun ente sudah tidur macam itu, bangunnya pun dalam keadaan seperti itu, tapi ada orang adil datang ngasih tahu, tadi aku dengar kau kentut, batal kau. Maka batal wudunya, karena ada orang yang adil ngasih tahu. Itu pendapat Ibn Hajar. Karena pendapat Imam Ramli yang ngasih tahu tidak cukup orang yang adil, tapi harus orang yang maksum. Maksum itu nabi. Kan zaman kita tak ada nabi lagi, kecuali nanti nunggu Nabi Isa. Nabi Isa bakal turun nanti, ya kan? Dan kawin nanti. Wallahu alam turun di mana dan kawin sama siapa. Pokoknya bakal turun. Tapi kata Imam Ramli bilang cukup, kata Ibn Hajar bilang cukup orang yang adil. Adil itu maksudnya adil dalam apa? Dalam riwayat.
Dalam golongan binatang ya ada yang fasik. Kemarin terakhir Anda bahas di mana? Di Masjid Darul Falah itu. Tentang binatang-binatang yang wajib kita bunuh. Apa bukan wajib? Sunnah kita bunuh. Disunnahkan kita membunuhnya. Ada 5 tu sampai dikatakan fawasikul khamas. Binatang-binatang yang fasik. Fasik tu artinya suka ganggu, suka bikin rusak. Itu 5 binatang tu. Siapa 5 binatang itu? Wallahu alam, kalau mau dengarkan di Masjid Darul Falah. Ana tak bahas di sini. Kita bahas yang di kitab ini. Jadi ada orang fasik meninggal dunia di zaman Bani Israel. Zaman Bani Israel ini berarti zaman Nabi siapa? Nabi Musa alaihi salam. Ya, jadi Bani Israel tu kaumnya Nabi Musa. Jadi kita kalau mau nyebut orang yang menghantam saudara kita tu, kita bilang jangan Israel tapi Zionis Yahudi. Zionis Yahudi, ya. Zionis Yahudi. Ini zaman Bani Israel ada orang fasik meninggal. Bukan meninggal, ada orang fasik la yamtani anil fisik, tidak mau berhenti dari kefasikannya. Hatta dajja ahlul ard, hatta dajja ahlu baladihi, sampai-sampai orang kampung ni sudah heboh ni, sudah berusaha mencegah dia supaya dia tidak maksiat, dia masih tetap bermaksiat. Akhirnya orang-orang kampung berdoa kepada Allah, fatadarra'u ila Allah. Setelah mereka berdoa, Allah kasih solusi. Apa solusinya? Allah wahyukan kepada Nabi Musa. Boleh bilang, wahai Musa, inna fi bani Israel syabban fasiqan fa akhrijhu min baladihim hatta la taqa alaihimun nar bisababi fisqihi. Wahai Musa, di kampung ini ada orang fasik ahli maksiat. Keluarkan dia dari kampung itu sebelum api turun mengazab kampung itu sebab kefasikannya orang itu. Dulu di zaman sebelum Nabi ini azab turun langsung, tak banyak ini, ya kan? Takut api turun dari langit sebab kefasikan dia. Keluarkan dia dari kampung itu. Karena dikasih tahu dia tak mau dengar. Datanglah Nabi Musa, cari namanya Fulan bin Fulan, akhirnya dikeluarkan dari kampung itu. Dipindahkan ke kampung sebelah. Di kampung sebelah pun masih belum taubat. Allah perintahkan lagi Nabi Musa suruh simpan dia ke mana? Ke mafazatin. Mafazatin itu apa? Sahra, padang pasir. Tempat yang kosong, tak ada la fiha khalqun, tak ada manusia. Wala zar'un, tak ada tanaman, ya kan? Tak ada pepohonan, tidak ada binatang, tak ada apa, padang pasir kosong. Suruh simpan di situ saja. Famaridah, yang namanya orang tinggal sebatang kara di situ, tak ada makan, tak ada apa, famaridah, sakit dia. Ya kan? Kembali kepada pembahasan kita ni, sakit dia. Fitilkal mafazah, di tempat padang pasir itu. Tak ada satu pun yang nolong dia di situ. Akhirnya dia terbaringlah di atas padang pasir itu sampai dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan sakit, tak ada yang nolongnya. Dia sendirian, asing di situ, tak ada keluarga, tak ada apa. Akhirnya dia ngomong. Dia bilang apa? Lau kanat walidati inda ra'si la rahimatni. Ya Allah, andaikan mak aku ni ada di samping aku sekarang, dia bilang, maka pastilah mak aku akan mengasihi aku pada saat ini. Wala bakat ala madillati, pastilah mak aku akan menangis melihat keadaan aku ini. Walau kana walidi hadiran, kalau seandainya abahku, bapakku ada pada saat ini, la'anani wa tawalla amri, pasti dia akan menolong aku dan akan mengurus semua urusan aku. Walau kanat zaujati hadirah labakat ala firaqi, kalau seandainya istriku ada pada saat ini,
maka pastilah dia akan menangis melihat keadaanku seperti ini. Walau kana auladi hadirin, kalau seandainya anak-anakku hadir pada saat ini, la bakau khalfa janazati, kalau aku mati pasti dia akan menangis di belakang jenazahku. Ya kan? Maka dia berdoa kepada Allah, Allahumma ghafir, ya Allah ampunkan liwalidin bukan, dia bilang kalau semua tadi itu hadir, bapaknya, emaknya, anaknya, istrinya hadir di saat di dalam keadaan seperti ini, maka pasti mereka akan berdoa, ya Allah ampunkanlah anakku ini, suamiku ini, bapakku ini yang lemah, yang ahli maksiat, yang fasik, tapi dia gharib. Apa gharib? Asing. Al-matrud min baladih, yang diusir dari kampungnya, dipindahkan ke kampung, dikeluarkan lagi, dipindahkan ke kampung, dikeluarkan lagi, sampai disimpan di padang pasir. Dan dari padang pasir ini dia meninggal dan keluar dari dunia ini menuju alam akhirat. Ya Allah, dia bilang, Allahumma qata'tani, kau telah memutuskan hubungan aku dengan abahku, kau telah memutuskan hubunganku dengan emakku, kau telah memutuskan hubunganku dengan anak dan istriku, maka tolong ya Allah, fala taqta'ni min rahmatik, jangan kau putuskan hubungan aku dengan rahmatmu ya Allah. Fa innaka ahraqta qalbi bi firaqihim, kau telah membakar hati aku karena aku terpisah dari mereka, karena kau yang memerintahkan Nabi Musa untuk mengeluarkan aku dari kampung tempat lahirku. Maka dari itu fala tahrikni binarik, kalau kau sudah bakar hatiku daripada kau pisahkan aku dari keluargaku, maka tolong ya Allah, jangan kau bakar lagi aku dengan api nerakamu karena kemaksiatan yang aku lakukan. Subhanallah, doanya ajib ya. Dalam keadaan dia seperti itu, akhirnya orang yang tadinya fasik, Allah tak suka sama dia, berbalik Allah menjadi suka sama dia. Lihat doanya seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi? Allah kirimkan hawra ala sifati ummih, wa hawra ala sifati zawjatih, wa ghilbanan ala sifati auladih, wa malakan ala sifati walidihi, fajalasu indahu wa bakau. Allah kirimkan bidadari yang menyerupai emaknya dalam keadaan seperti itu. Allah kirimkan pemuda-pemuda yang masih kecil, yang hebat, yang kuat, untuk sebagai pengganti daripada anak-anaknya. Dan Allah kirimkan juga bidadari sebagai pengganti daripada istrinya. Kemudian Allah kirimkan satu malaikat sebagai pengganti daripada ayahnya. Masya Allah, Allah kirimkan itu semua. Kemudian mereka semua yang Allah kirimkan itu menangis di hadapan dia. Faqala inna hadha walidi. Ada orang mengatakan ini adalah bapakku. Dia bilang ini adalah bapakku, ini adalah istriku, ini adalah anak-anakku. Senang dia. Dia kira betul-betulan datang. Padahal ini adalah kiriman dari Allah Subhanahu wa taala yang menyerupai. Kemudian pada saat itu nyawanya pun dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia meninggal dalam keadaan hatinya gembira karena didatangi oleh keluarganya, padahal bukan keluarganya, yang malaikat bidadari yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, dia meninggal dalam keadaan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia meninggal dalam keadaan asing, bukan di tempat kelahirannya. Maka Allah wahyukan kepada Nabi Musa, ya Musa, idhab, kau pergi ke tempat yang kemarin, di tempat ini, karena di situ kata Allah, fa innahu mata fiha waliyun minal awliya, karena di tempat itu ada satu orang wali yang meninggal dunia. Wali siapa tu? Kemarin dia orang fasik, sekarang jadi wali. Kemarin Allah suruh Nabi Musa keluarkan campak dia di situ. Sekarang Nabi Musa suruh hadir ke sana, melihat ada
Nabi Musa belum tahu nih siapa yang meninggal. Allah tak nyebut dia. Allah nyebut ada satu wali meninggal dunia di tempat itu. Pergi kau ke sana. Pergilah Nabi Musa. Sampai di sana Nabi Musa terkejut. Bidadari kumpul di situ. Ada malaikat, ada apa. Nabi Musa diizinkan Allah untuk melihat itu semua. Kemudian Nabi Musa bilang, "Ya Rabbi, amma hadha syab alladhi akhrajtahu minal balad." Ya Allah, dia bilang, bukankah yang kau bilang wali ini adalah orang yang fasik yang dulu kau perintahkan aku untuk mengusir dia? Maka Allah bilang, "Ya Musa, inni rahibtuhu." Iya, dulu dia fasik, sekarang aku telah merahmati dia. Wa tajawaztu anhu bi aninihi, dan aku maafkan dia sebab apa? Sebab rintihan doa dia kemarin itu. Yang dia mengeluhkan, dia terpisahkan dari anaknya, istrinya, bapaknya, emaknya, ya kan? Dan aku kirimkan bidadari menyerupai sifat emaknya, malaikat menyerupai bapaknya, pemuda-pemuda menyerupai anaknya, ya kan? Dan bidadari menyerupai istrinya, ya kan? Kemudian mereka semuanya mengelilingi dia sehingga dia meninggal dalam keadaan senang, dan aku merahmati dan aku mengampunkan dosa-dosanya. Maka Allah bilang, fa innahu idza matal gharib, kalau ada orang asing yang meninggal dunia, baka alaihi ahlus samawati wa ahlul ardi rahmatan lahu, maka semua yang ada di langit dan yang ada di bumi semuanya menangisi akan kepergian dia. Jadi kalau ada orang asing meninggal, semua yang ada di langit dan bumi menangisi dia. Kata Allah bilang, kalau yang ada di langit dan di bumi saja merahmati dia, menangis, bagaimana aku yang arhamur rahimin, paling penyayang dari orang-orang yang penyayang, bagaimana aku tidak menyayangi dan merahmati dia, sehingga dia meninggal dalam keadaan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di antara keistimewaannya orang yang meninggal dalam keadaan asing, ruhnya keluar dalam keadaan senang karena Allah kirimkan tadi itu yang menyerupai anaknya, istrinya, bapaknya. Tsumma idza kharajat janazatuh, kalau jenazahnya sudah keluar, maka yusyi'unaha ala qabrihi ila yaumil qiyamah, maka yang tadi yang Allah utus itu akan mengiring jenazahnya sampai dia masuk ke dalam kubur dan akan beristighfar kepada dia sampai hari kiamat. Masya Allah, yang tadi Allah kirimkan tu akan mengantar jenazah dia sampai ke kuburan dan akan beristighfar, memintakan ampun kepada dia sampai hari kiamat. Subhanallah, luar biasa. Maka dari itu di antara keistimewaan orang, karena dia dalam keadaan sendirian, jauh dari keluarganya, maka Allah rahmati. Yang tadinya orang fasik diangkat menjadi wali kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah mendengarkan ini nih, kira-kira ente mau meninggal di Pontianak apa di mana nih? Itu tak tahu, yang kita minta yang penting meninggal husnul khatimah insyaallah. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Yang penting minta mati dalam keadaan ditutup dalam keadaan yang baik. Kita tidak tahu nih nasib kita gimana nih, ya kan? Kita tidak tahu, kita tidak ada apa-apa. Mudah-mudahan meninggal husnul khatimah, insyaallah kita selamat dunia sampai akhirat. Dan di saat dikasih penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan mengeluh. Di antaranya kata ulama, ibadah yang bertahun-tahun yang kita lakukan itu bisa hangus dengan satu kali saja kita mengeluh kepada Allah atas penyakit yang Allah timpakan kepada kita. Itu diceritakan ada orang beribadah selama 50 tahun di zaman Bani Israel, beribadah kepada Allah 50 tahun, 50 aman. Kemudian Allah wahyukan kepada Nabi di zaman itu, bilangkan kepada dia, aku telah mengampunkan semua dosa-dosa dia. Dia bilang apa kepada Nabi itu? Dia bilang, gimana Allah mau mengampunkan dosaku sedangkan aku ni tak pernah melakukan dosa sama sekali, dia bilang. Aku ibadah terus 50 tahun ni. Ya kan? Kenapa Allah mengampunkan dosaku? Ya kan? Aku tidak ada berdosa. Aku hanya ibadah 50 tahun. Ibadah. Berarti dia ni selama dia ibadah ni tak pernah istighfar sama Allah. Karena dia merasa dia tak punya. Padahal istighfar itu ada berapa macam?
Istighfar ada 3 macam. Ada istighfar karena dosa, ya kan? Habis melakukan dosa istighfar, astagfirullah, astagfirullah, ya kan? Astagfirullah wa atubu ilallah, banyak dosa. Ada juga istighfar karena untuk menyempurnakan ibadah kita yang kurang. Seperti kita habis solat tu, Assalamualaikum, Assalamualaikum, apa? Astaghfirullahaladzim. Padahal baru melakukan amal soleh, ibadah. Kok habis ibadah kita istighfar? Nah, itu istighfar yang dimaksud adalah istighfar untuk apa? Menyempurnakan ibadah kita yang kurang. Kemudian ada lagi istighfar yang ketiga. Istighfar apa? Istighfar karena memang betul-betul menjalankan perintah Allah, seperti istighfarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabi Muhammad istighfar tak? Sehari 100 kali Nabi Muhammad istighfar. Bukan karena dosa, bukan karena ibadahnya tak sempurna, tapi betul-betul istighfarnya karena menjalankan perintah Allah. Perintah Allah. Faqultu astaghfiru rabbakum, kata Allah. Katakanlah ya Muhammad, istaghfiru, beristighfarlah. Jadi Nabi Muhammad istighfar murni karena perintah Allah, bukan karena banyak dosa, bukan karena apa lagi? Menyempurnakan ibadah. Orang ini merasa dia ibadah 50 tahun, merasa ibadahnya udah betul, sehingga Allah mau mengampunkan dosa dia bilang apa? Aku tak punya dosa, dia bilang. Apalah Allah ampunkan? Allah tu bukan mau mengampunkan dosa saja, tapi mungkin 50 tahun ibadahnya banyak kurangnya, ya kan? Maka istighfar. Sehingga tak kala dia ngomong begitu, Allah perintahkan apa? Allah perintahkan urat leher bergerak sedikit. Sedikit saja. Urat leher ni, urat tengkuk ni. Fa'amara irqahu, Allah perintah. Allah bisa saja, ya kan? Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bisa innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah mau kasih pelajaran sama dia. Diperintahkan tu urat tengkuknya bergerak sedikit. Akhirnya gara-gara urat tengkuk tu berubah sedikit, tak bisa tidur berhari-hari. Alam yanam tilka layla. Faja'a malaka subuh. Kemudian datanglah malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Faja'a malaka subuh fasyaka ilaihi malaqi min darbanil irq. Kemudian datang Allah kirimkan malaikat menyerupai manusia, datang kepada dia, maka dia mengeluh akan sakitnya urat tengkuk dia ini. Maka orang tadi bilang, inna rabbaka yaqulu lak, sesungguhnya Allah telah mengatakan kepadamu, ibadah 50 aman ma ta'dil syaqwa hadzal irq. Ibadah kau selama 50 tahun itu tidak ada apa-apa dibandingkan dengan apa? Urat tengkuk kau yang sakit itu. Artinya kau mengeluh hanya ini saja, 50 tahun ibadah kau semuanya dihapus oleh Allah Subhanahu, karena kau mengeluh dari penyakit urat yang tadi bergerak sedikit tu. Makanya kita jangan sombong dan jangan berasa kita tak punya dosa. Dikasih sakit kita ngeluh habis semuanya. Baru dikasih urat tengkuk tu, belum urat-urat yang lain, ya kan? Saraf kejepit, naudzubillah, Allah yahfaz. Mudah-mudahan kita sehat semuanya. Tapi jangan balik dari sini minta sakit ya. Ya Allah, sakitkan aku ya Allah, aku pengen. Itu tak waras nanti. Kalau tak ada jangan minta. Kalau dikasih, alhamdulillah. Sambil berobat juga ikhtiar dan minta pertolongan Allah supaya kita bisa menghadapi daripada penyakit itu. Sakit dikasih Allah tu, ada orang tu dikasih sakit terus tak sembuh-sembuh. Sakit. Kenapa? Itu di antara tujuannya Allah kepengen supaya dia tak betah hidup di dunia, supaya yang dipikirkannya hanya
akhirat saja. Ada saja hikmah-hikmah di balik itu yang Allah inginkan, tapi semuanya adalah kebaikan untuk kita semuanya. InsyaAllah mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Kalau di Fastabiqul Khairat ni majlisnya tak ada libur ya. Lanjut terus ya, karena memang tak mau nyari ustaz-ustaz kuliah subuh lagi. Jadi sesuai dengan kajian masing-masing seperti tahun-tahun yang sebelumnya. Kalau majlis-majlis saya di masjid yang lain sudah mulai penutupan semuanya. Mudah-mudahan sehat walafiat sampai bulan Ramadan dalam keadaan sehat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.